Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saat ini kami akan membahas asuhan keperawatan plasenta previa. Apa itu plasenta previa? Plasenta previa adalah kondisi ketika ari-ari dan plasenta berada di bagian bawah rahim sehingga menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Selain itu, menutupi jalan lahir, plasenta previa juga dapat menyebabkan perdarahan hebat, baik sebelum maupun saat persalinan. Asuhan keperawatan plasenta previa. Kasus Nyonya N usia 32 tahun datang ke rumah sakit kasih ibu diantar suaminya. Hasil anamnesa dan pemeriksaan perawat, klien mengeluh keluar darah merah segar dari jalan lahir sedikit demi sedikit tetapi terus-menerus dari tadi pagi. Keluarnya darah disertai nyeri, keluarnya darah diawali flek-flek darah sejak kemarin. Status paritas G2P0A1, tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 100 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, tinggi fundus uteri 30 cm, denyut janin 144 kali per menit. Hasil USG menunjukkan penutupan ostium uteri internum, presentasi kepala namun belum masuk PAP, dan HB dalam batas normal. Klien tampak cemas dengan kondisi saat ini dan mengharapkan agar janin di dalam kandungan tidak mengalami gangguan. Identitas pasien, nama pasien Nyonya N, umur 32 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Bandung, status perkawinan menikah, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan swasta, tanggal masuk 28 April, diagnosa medis plasenta previa totalis primigravida 38 minggu dengan riwayat abortus, penanggung jawab TNP, alamat Bandung, hubungan dengan pasien suami. Riwayat kesehatan, alasan masuk rumah sakit, klien mengeluh keluar darah merah dari jalan lahir sedikit demi sedikit tetapi terus-menerus sejak tadi pagi. Keluhan utama, keluarnya darah tidak disertai nyeri, keluarnya darah diawali dengan flek-flek darah sejak kemarin. Riwayat kesehatan sekarang, selain perdarahan, tanpa nyeri, klien tampak cemas dengan kondisi saat ini dan mengharapkan agar janin di dalam kandungan tidak mengalami gangguan. Riwayat kehamilan, G2P0A1, tinggi fundus uteri 30 cm, usia kehamilan 38 minggu. Keluhan yang muncul selama kehamilan ini, trimester pertama pasien mengatakan tidak ada keluhan, trimester kedua pasien mengatakan pada usia kandungan 6 bulan merasakan nyeri perut, mual, pusing, lemas, dan terjadi perdarahan pada jalan lahir. Trimester ketiga pasien mengatakan terjadi perdarahan, merasa demam, hingga menggigil, mual, muntah, dan lemas. Riwayat imunisasi, pasien mengatakan mendapat imunisasi calon pengantin sudah sekitar 1 tahun yang lalu. Riwayat kesehatan dahulu, riwayat penyakit, pasien tidak memiliki penyakit keturunan. Riwayat reproduksi, menstruasi 12 tahun, siklus 28 hari, 3-sampai hari tidak dismenhor, sifat darah khas, darah menstruasi tidak ada keputihan. Pasien sudah menikah, pasien mengatakan ini adalah anak kedua, pernah keguguran saat hamil pertama. Keluarga berencana, pasien mengatakan belum menggunakan program KB namun pasien ingin menggunakan KB suntik. Riwayat kesehatan keluarga, genogram, pasien merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Penyakit keluarga, pasien mengatakan tidak mempunyai riwayat penyakit keturunan seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung maupun alergi. Selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik, keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis. Tanda-tanda vital, tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 100 kali per menit, temperatur 38,5 derajat Celcius, respirasi 24 kali per menit, DJJ 144 kali per menit. Pemeriksaan lainnya yaitu kulit, rambut, dan kuku, kepala dan leher, wajah, mata, telinga, mulut dan hidung, toraks, payudara, jantung, abdomen, ekstremitas, dan genitalia. Selanjutnya pemeriksaan penunjang. Hasil pemeriksaan USG pada tanggal 24 April 2020 menunjukkan penutupan ostium uteri internum, presentasi kepala namun belum masuk PAP dan HB dalam batas normal. Analisa data yang pertama, data subjektif, pasien menyatakan ada flek keluar tanpa rasa nyeri. Data objektif, DJJ 144 kali per menit. Tanda-tanda vital, tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 100 kali per menit, respirasi 24 kali per menit. Terlihat adanya pendarahan. Penyebab, agen pencedera biologis, masalah, gangguan perfusi jaringan.
Yang kedua, data subjektif. Pasien mengeluh keluar darah merah segar dari jalan lahir sedikit demi sedikit tapi terus-menerus sejak tadi pagi. Data objektif, yang pertama, pasien terlihat lemas. Yang kedua, tampak pendarahan pada pembalut pasien. Penyebab, ketidakadekuatan cairan. Masalah, kekurangan volume cairan. Yang ketiga, data subjektif. Pasien mengatakan khawatir. Data objektif, pasien tampak cemas dengan kondisi saat ini dan mengharapkan agar janin di dalam kandungan tidak mengalami gangguan. Penyebab, kurang pengetahuan. Masalah, kecemasan. Yang keempat, data subjektif. Pasien mengatakan perdarahan pada jalan lahir berwarna merah segar. Data objektif, hasil pemeriksaan USG menunjukkan penutupan ostium uteri internum, presentasi kepala namun belum masuk PAP dan HB dalam batas normal. Denyut jantung janin 144 kali per menit, tanda-tanda vital, tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 100 kali per menit, respirasi 24 kali per menit. Penyebab, ketidakadekuatan perfusi plasenta. Masalah, resiko tinggi cedera janin. Diagnosa keperawatan, yang pertama, resiko kekurangan volume cairan, kurang dari kebutuhan tubuh, berhubungan dengan perdarahan pervagina. Yang kedua, gangguan posisi jaringan, berhubungan dengan oksigen yang tidak adekuat sekunder terhadap perdarahan. Yang ketiga, kecemasan berhubungan dengan kurang pengetahuan. Dan yang keempat, resiko tinggi cedera janin berhubungan dengan ketidakadekuatan perfusi plasenta. 3 intervensi. Tujuan yang pertama, Selasa 28 April 2020 pukul 10 WITA, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan risiko kekurangan volume cairan kurang dari kebutuhan tubuh bisa teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, pendarahan dapat teratasi. Kedua, kebutuhan cairan dapat terpenuhi. Ketiga, tanda-tanda vital normal. Intervensi yang pertama, observasi pendarahan. Yang kedua, anjurkan klien untuk tirabari. Yang ketiga, berikan posisi yang tepat, yaitu kepala lebih rendah dari pinggang. Yang keempat, observasi tanda-tanda vital dan tanda shock. Yang kelima, observasi kontraksi uterus dan keadaan janin. Yang keenam, hindari retal atau vagita toucher. Yang ketujuh, lakukan pemeriksaan HB. Yang ke-8, kolaborasikan dalam pemberian cairan instonik. Rasional, yang pertama, mengetahui kondisi pasien dan tanda-tanda pendarahan hebat. Yang kedua, saat tirabaring akan mengurangi penekanan pada plasenta. Ketiga, mengurangi pergerakan yang banyak, mempermudah pelepasan plasenta sehingga dapat terjadi pendarahan. Yang keempat, untuk mengetahui perubahan tanda-tanda vital yang mengidentifikasi shock. Yang kelima, rektal atau vagina toucher dikhawatirkan akan terjadi infeksi. Yang keenam, agar tanda-tanda anemia dapat teridentifikasi. Yang ketujuh, untuk memenuhi kebutuhan cairan yang hilang dalam tubuh saat terjadi pendarahan. Yang kedua, tujuan Selasa 28 April 2020 pukul 12 WITA, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan gangguan perfungsi jaringan dapat teratasi dengan kriteria hasil. Intervensi yang pertama, jelaskan penyebab terjadinya perdarahan. Yang kedua, monitor tanda-tanda vital, auskultasi, dan laporkan DJJ, catat bradikardia atau takikardia, catat perubahan pada aktivitas janin. Yang ketiga, observasi tingkat perdarahan setiap 15-30 menit. Yang keempat, catat intake atau output cairan. Dan yang kelima, kolaborasi pemberian oksigen, rehidrasi, dan transfusi. Rasional yang pertama, agar klien paham dengan perdarahan yang dialami saat ini berhubungan dengan posisi plasenta yang dapat dibawa rahim sehingga tertekan dan timbul perdarahan tanpa adanya rasa nyeri. Yang kedua, tanda-tanda vital pada janin, terpantau perubahan yang menyebabkan keadaan gawat. Yang ketiga, untuk mengetahui jumlah perdarahan semakin banyak atau berkurang. Yang keempat, agar kebutuhan cairan dan pengeluaran cairan tubuh adekuat. Yang kelima, pemberian oksigen, dapat memberikan oksigen yang tidak adekuat, dan transfusi darah menghindari dari shock dan anemia. Yang ketiga, tujuan Selasa 28 April 2020 pukul 14 WIT, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan kecemasan dapat teratasi dengan kriteria hasil. Intervensi yang pertama, anjurkan klien untuk
mengemukakan hal-hal yang dicemaskan. Yang kedua, ajak klien mendengar denyut jantung janin. Yang ketiga, beri penjelasan tentang kondisi janin. Yang keempat, beri informasi tentang kondisi klien. Dan yang kelima, anjurkan untuk menghindarkan orang-orang terdekat. Yang keenam, menjelaskan tujuan dan tindakan yang akan diberikan. Intervensi. Yang pertama, mengemukakan hal-hal yang dicemaskan, dapat mengetahui faktor kecemasan sehingga dapat menghindari. Yang kedua, mendengar denyut jantung janin, dapat membuat perasaan ibu nyaman dan tenang dengan kondisi janinnya. Yang ketiga, menjelaskan kondisi janin pada ibu, dapat menambah pengetahuan ibu sehingga dapat mengurangi kecemasan. Yang keempat, menjelaskan kondisi pasien, dapat membuat pasien mengerti apa yang harus dilakukan saat kondisi saat itu. Yang kelima, hadirnya orang-orang terdekat dapat mendatangkan support dan rasa nyaman. Yang keenam, supaya klien dapat mempersiapkan diri terhadap intervensi yang akan dilakukan. Yang keempat, tujuan Selasa 28 April 2022 pukul 15 WITA. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan janin tidak mengalami cedera dengan kriteria hasil. Yang pertama, perdarahan minimal. Yang kedua, denyut jantung janin rentang 120 sampai 160 kali per menit. Intervensi. Yang pertama, monitor perdarahan pervaginaan. Yang kedua, kaji jumlah darah yang hilang, pantau tanda dan gejala shock hipovolemia. Yang ketiga, monitor bayi jantung janin. Yang keempat, istirahatkan pasien, anjurkan bed rest. Yang kelima, anjurkan pasien agar miring ke kiri. Yang keenam, anjurkan pasien untuk membatasi pergelangan. Yang ketujuh, kelola pemberian tokolik nevidomin 10 mg sampai 8 mg jam per oral. Yang ke-8, kolaborasi dengan dokter tentang pemberian oksigen. Rasional. Yang pertama, mengetahui kondisi pasien dan dasar intervensi selanjutnya. Yang kedua, hemoragik berlebihan dan menetap dapat mengancam hidup pasien atau mengakibatkan infeksi pascapartum, anemia pascapartum, KID, gagal ginjal, atau nekrosis hipofisis yang disebabkan oleh hipoksia jaringan. Yang ketiga, denyut jantung lebih dari 160 serta kurang dari 100 dapat menunjukkan gawat janin, kemungkinan terjadi gangguan perfungsi pada plasenta. Yang keempat, melalui istirahat kemungkinan terjadinya pelepasan plasenta dapat dicegah. Yang keenam, posisi miring kiri menurunkan oklusi vena cava inferior oleh uterus dan meninggalkan aliran balik vena ke jantung. Yang keenam, pergerakan yang banyak dapat mempermudah pelepasan plasenta sehingga dapat terjadi perdarahan. Yang ketujuh, tokolitik menekan kontraksi uterus, mengurangi perdarahan. Dan yang ke-8, dengan pemberian O2 dapat meningkatkan konsumsi O2 sehingga konsumsi pada janin meningkat. Demikianlah penjelasan kami tentang plasenta previa. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih.